Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Baiti dengan NPM 58. Pada video kali ini saya akan menjalankan langkah-langkah menggunakan NetMiko dan YAML untuk otomasi jaringan sesuai dengan live session 5 laptop programming. Jadi sebelum masuk ke otomasi jaringan, kita perlu memastikan bahwa seluruh perangkat sudah siap konfigurasi. Ini ada tujuan dari Lab Session 5 mengonfigurasi Paramiko dan NetMiko menggunakan YAML untuk menyimpan informasi perangkat dan mengintegrasikan YAML dengan script Python berbasis NetMiko. Untuk Paramiko sendiri, dia digunakan untuk koneksi SSH ke perangkat lain. Tidak punya fitur khusus untuk perangkat jaringan. Jadi untuk Paramiko ini dia perintahnya diketik manual dan outputnya diparsing sendiri. Tidak ada fitur khususnya. Untuk Paramiko sendiri dia lebih fleksibel jika digunakan untuk mengakses server umum. Untuk Paramiko versus NetMiko. Untuk Paramiko seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kalau untuk NetMiko sendiri dia dibangun di atas si Paramiko ini untuk perangkat jaringan. Kalau untuk NetMiko dia tersedianya di driver bawaan untuk berbagai jenis perangkat jaringan ya. Dia lebih ringkas untuk tugas-tugas yang terkait dengan perangkat jaringan. Kalau yang Paramiko dia lebih fleksibel. Jadi untuk otomasi jaringan NetMiko tentunya jauh lebih efisien dibandingkan dengan Paramiko. Ini contoh kode Paramiko dengan NetMiko. Kalau di sini Paramiko dia lebih banyak ya dibanding dengan NetMiko. Kalau di sini untuk Paramiko sendiri isinya dia import Paramiko. Kalau ini from NetMiko import connect header. Nah di bagian sini versi Paramiko versi NetMiko. Di sini udah di import Paramiko import time. Ada informasi router di bagian ini, durasi yang mau di-push ke router. Saja ada beberapa perbedaan ya kalau di sini di Paramiko dengan NetMiko. Dia lebih lengkap kalau di Paramiko ini. Konsep sama aja. Kita masuk ke exercise 1 initial configuration menggunakan lab yang sama dengan minggu lalu. Oke, sudah pastikan setiap perangkat dan NAC telah dikonfigurasi memiliki IP address yang valid. Jadi kemarin sudah dikonfigurasi dan sudah memiliki IP address dan sudah disetting SSH di switch maupun router. Udah mengaktifkan syslog juga. Konfigurasi switch dan router dengan NetMiko. Install NetMiko pada NAC. Pastikan NAC telah terhubung ke internet. Kita apa ini? Pastikan NAC terhubung internet dulu. Kita pin dengan 888. Dia bisa koneksi dengan internet. Data RC. Selanjutnya pastikan kalau install menggunakan pip. Sebelumnya saya sudah install sepertinya. Perintahnya itu pip 3 install NetMiko. Itu sudah saya install. Selanjutnya apa? Membuat script Python. Oke, di sini kita membuat script Python dengan nama ini ya, NetMiko config. Nama NetMiko
Oke, sebelumnya saya sudah menyiapkan untuk script NetMiko ya. Oke. Sudah, jadi pada tahap ini digunakan script Python-nya ya untuk melakukan konfigurasi jaringan secara otomatis di NetMiko ini. Versi jaringan secara otomatis. Selanjutnya tadi udah ya di kodenya. Dia connection header. Oke, jadi di sini koneksi ke Swiss, connection header, dia membuka koneksi SSH ke Swiss. Sedangkan untuk set ini ya mengirim perintah konfigurasinya ke Swiss untuk membuat VLAN 10 dengan nama VLAN 10. Dan ini keterangannya mengaktifkan interface loopback yang ada di router ya. Ini perintah ke router untuk membuat loopback 0 dan IP-nya di sini sudah setting. Oke, sudah. Selanjutnya introduction to YAML. Di sini ada pengenalan dari si YAML. YAML ini apa? Untuk script-nya sendiri kan dia pakai YAML. Dia script-nya lebih rapih dan scalable. Jadi kita menggunakan YAML untuk menyimpan data perangkat. Perangkat Swiss router. Oke. Di sini dia sifatnya human readable. Dia banyak digunakan di Ansible dan automation. Dia alternatif dari JSON dan XML. Itulah. Jadi dia lebih mudah dibaca sama kita ya. Oke, YAML ini struktur dari si YAML ini yang lebih praktis, mudah dibaca ya. Ini mudah dibaca YAML daripada JSON. JSON tanda bacanya dia lebih rentan error. Ini YAML in Python untuk membaca dan mempersing file YAML dengan Python menggunakan library. Ya pakai library PYAML ya. Ini contoh kodenya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian exercise 3, yaitu menyimpan informasi router dalam file YAML. Jadi di sini kita akan buat file namanya device YAML untuk menyimpan informasi router. Kita buat nano. Di sini juga saya sudah siapkan untuk si YAML. Oke, sudah. Nah, jadi untuk bagian sini. Nah, untuk bagian device ini tentu saja dia keterangan list perangkat ya, seperti host IP, username-nya, password-nya, null, secret null. Ini disesuaikan dengan konfigurasi sebelumnya. Untuk role sendiri, kenapa dia router? Karena role ini dia menentukan jenis konfigurasi. Role Swiss, role router. Oke, sudah. Selanjutnya kita juga di sini buat script Python menggunakan file YAML yang mengirim sebuah perintah sederhana YAML. Dari YAML. Oke, jadi di sini kita akan buat script yang namanya YAML conf.py mengirim sebuah perintah.
di sini juga saya sudah menyiapkan untuk skripnya. Di sini isi kodenya di YAML dia sudah berisi router notify interface. Tadi kan udah loopback di kode sebelumnya, dia loopback 1, ini menambahkan interface loopback jadi interface loopback 2. Dan di sini dia creating, dia membuat VLAN 100 beserta nama VLAN-nya. Di sini saya akan menjalankan di sini kita akan jalankan kita jalankan outputnya dia berhasil dikonfigurasi, router berhasil dikonfigurasi. Kalau dia nggak berhasil dikonfigurasi, dia akan muncul pesan. Kemudian coba kita cek di sys. Coba belum coba router. Dia sudah buat loopback 0 dengan IP 10.10, tapi dia belum buat. Coba YAML yang 13.
Oke, coba kita cek lagi di router. Dia sudah berhasil membuat interface loopback 1. Ini ada IP-nya sudah. Selanjutnya coba di switch. Show IP interface with show VLAN brief. Oke, di sini dia sudah buat VLAN 100 jadi aktif. Ya udah. Jadi dengan NetMiko dan si YAML ini kita dapat melakukan otomasi jaringan dengan lebih cepat, konsisten, dan minim kesalahan ya. Kita kalau misalkan ada beberapa jaringan yang perlu dikonfigurasi, kita nggak perlu konfigurasi satu-satu, tapi kita bisa lewat script ini yang tadi YAML dengan NetMiko. Jadi semua konfigurasi bisa dilakukan hanya dengan satu script Python. Sekian penjelasan dari saya tentang lab 5, yaitu NetMiko dan YAML. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.